Halo Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia yang saya hormati. Selamat datang di Kuiper Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Kuiper Essays yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran online. Kuiper Essays adalah platform Kuiper yang dapat digunakan oleh guru atau sekolah untuk memberikan penugasan berformat essay, memberikan penilaian pada platform yang sama dengan kriteria penilaian dan skor yang diinput pada rubrik yang disediakan. Kemudian, siswa dapat mengerjakan essay yang ditugaskan pada platform yang sama untuk versi siswa. Kuiper Essays terbagi menjadi dua, yaitu Kuiper Essay untuk guru dan Kuiper Essay untuk siswa. Sekarang, saya akan menjelaskan tutorial Kuiper Essay untuk guru. Pertama, Bapak dan Ibu terlebih dahulu login ke Kuiper Essay untuk guru dengan memasukkan URL di browser, yaitu essays-link.kuiper.com. Kemudian masukkan username dan password. Atau jika sebelumnya Bapak dan Ibu sudah login ke Q-Link, cara masuk ke Kuiper Essays adalah dengan mengklik nama Bapak dan Ibu yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih Essays. Jika sudah login, Bapak Ibu akan dihadapkan pada halaman pembuatan tugas. Langkah pertama untuk membuat tugas adalah klik tombol Create a New Essay Assignment. Kemudian, isi masing-masing kolom dari tugas yang akan dibuat, seperti Essay Title atau judul tugas. Contohnya, Bahasa Indonesia kelas 10, Puisi. Kemudian, Essay Question atau pertanyaan. Kemudian, Instruction atau instruksi. Hal ini bersifat optional. Instruction adalah keterangan tambahan jika dibutuhkan. Contohnya, kerjakan dengan detail dan jelaskan secara detail. Pada bagian rubrik, Bapak dan Ibu bisa mengisi minimal 1 kriteria dan maksimal 5 kriteria. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan nilai di kolom skor dari masing-masing kriteria mulai dari 1 sampai dengan 100 sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalkan, kriteria pertama saya isi dengan ketepatan jawaban dengan nilai 60. Kedua, penyajian kalimat dengan nilai 30. Dan ketiga, lain-lain dengan nilai 10. Kemudian pada bagian total score, sistem akan menghitung secara otomatis total nilai maksimal dari semua kriteria yang sudah dibuat. Pada bagian Send to, pilih kelas yang akan diberikan tugas. Hanya kelas-kelas yang sudah tergabung di dalam Q-Link yang akan muncul di daftar kelas. Bapak Ibu bisa mengirimkan tugas esai ke salah satu kelas saja dari daftar kelas di drop-down list kelas-kelas. Atau bisa juga mengirimkan tugas esai ke beberapa kelas sekaligus. Cukup pilih kelas-kelas mana saja yang ingin diberikan tugas dari daftar kelas. Untuk menghapus kelas, cukup dengan mengklik tanda silang di sebelah nama kelas. Dan terakhir pada bagian due date, pilih tanggal untuk menentukan deadline atau tenggat waktu pengerjaannya. Jika Bapak dan Ibu belum selesai dan ingin melanjutkan di lain waktu, Bapak Ibu bisa pilih dan klik Save as Draft. Lalu akan muncul notifikasi Assignment successfully saved as draft. Hal ini mengindikasikan bahwa tugas berhasil disimpan sebagai draft. Kemudian bisa dilanjutkan dan mengirimkannya di lain waktu. Pilih Back to Essay List
untuk melihat draft. Dan jika Bapak Ibu ingin melanjutkan, pilih dan klik open pada draft tersebut. Jika sudah yakin selesai, klik tombol send. Akan muncul pilihan pada notifikasi. Pilih cancel jika belum yakin, atau pilih OK jika sudah. Jika tugas esai berhasil dikirim, akan muncul notifikasi berupa tampilan pesawat kertas. Kemudian klik Go back to essay assignment list untuk melihat daftar tugas esai yang sudah dikirimkan. Pada halaman essay assignment list, akan tampil semua tugas yang sudah dikirim, beserta dengan informasi progres sebagai berikut. Submitted, artinya jumlah siswa yang sudah mengumpulkan tugas dibandingkan jumlah total siswa di dalam kelas. Scored, artinya jumlah siswa yang tugasnya sudah dievaluasi dan dinilai. Klik Open untuk melihat detail dari tugas esai yang dipilih. Detail tugas ditunjukkan di bagian atas halaman. Tabel ini menunjukkan daftar siswa di dalam kelas dan status pengumpulan tugas mereka. Pada bagian status, akan ditampilkan informasi tentang status pengumpulan tugas sebagai unsubmitted atau belum mengirim tugas, submitted atau sudah mengirim tugas, dan score. Pada bagian submitted date, Bapak Ibu bisa melihat informasi tanggal siswa mengumpulkan tugas. Ini hanya akan muncul ketika tugas sudah dikumpulkan. Dan pada bagian score, Bapak Ibu bisa melihat nilai dari tugas yang akan muncul setelah Bapak dan Ibu memberikan nilai tugas kepada siswa yang bersangkutan. Tugas esai dapat diubah atau diedit setelah dikirimkan. Caranya, klik Edit untuk melihat dan mengubah detail dari tugas tersebut. Namun dengan catatan, fitur edit ini hanya muncul jika belum ada siswa yang mengumpulkan tugas ini, dan jika ubahan dilakukan paling tidak 1 hari sebelum tenggat waktu tugas ini. Detail yang bisa diubah di halaman Edit Assignment yaitu Essay Title, Essay Question, Instructions, dan Due Date. Jika sudah, klik tombol Save untuk menyimpan detail tugas esai yang Bapak Ibu ubah. Sekarang kita akan masuk ke bagian pemberian nilai kepada siswa yang sudah mengumpulkan tugas esai. Caranya, klik tombol Open pada halaman Essay Details di baris nama siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya. Kemudian, Bapak dan Ibu bisa membaca dan mengevaluasi tulisan siswa yang sudah dikumpulkan. Lalu, berikan nilai untuk tiap kriteria berdasarkan rubrik yang sudah ditentukan sebelumnya. Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar untuk setiap kriteria, namun hal ini bersifat optional atau tidak wajib. Misalkan, saya isi di bagian penyajian kalimat, tanda koma kurang tepat. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat nilai total siswa di bagian Total Score yang akan dihitung secara otomatis. Langkah terakhir, jika sudah terisi semua, klik tombol Send Score dan akan muncul notifikasi. Pilih Send jika benar-benar sudah yakin, atau pilih Cancel untuk mengoreksi kembali jawaban siswa. Karena ketika Bapak Ibu pilih Send, jawaban tidak akan bisa dikoreksi lagi. Akan muncul notifikasi Scores for the essay assignment have been sent. Artinya, nilai sudah diberikan kepada tugas dari siswa tersebut. Kemudian pilih tombol Go back to essay details untuk kembali ke halaman Essay Details. Status akan berubah menjadi scored, ditandai dengan warna hijau setelah Bapak dan Ibu sudah memberikan nilai ke siswa yang bersangkutan. Bapak Ibu juga bisa melihat ulang nilai dan komentar yang sudah diberikan kepada siswa di halaman ini dengan memilih tombol Open.
Bapak dan Ibu bisa mengunduh salinan dari detail tugas esai, berikut nilai dan komentar yang diberikan dengan cara klik tombol Download Scores. Format file yang terdownload adalah CSV. File CSV yang sudah diunduh dapat dibuka menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Excel atau Numbers, atau aplikasi edit text seperti Notepad atau WordPad. Ada 3 cara untuk memfilter dan menyortir tugas-tugas esai di halaman beranda. Filter-filter ini bisa bekerja secara sendiri atau dikombinasikan dengan filter lain. Pada Select Class, Bapak dan Ibu bisa menyortir kelas dan melihat hanya tugas-tugas yang dikirimkan ke kelas tersebut. Pada Select Status, Bapak dan Ibu bisa menyortir untuk melihat tugas-tugas yang aktif lewat tenggat waktu atau belum dikirimkan ke kelas manapun atau draft. Kemudian terdapat pilihan Sort By yang bisa Bapak Ibu gunakan jika ingin menyusun item-item dalam aturan tertentu berdasarkan tanggal pembuatannya atau newest entry, atau lewat tenggat waktu atau latest or earliest due date. Salah satu cara untuk lebih mudah mengatur tugas-tugas esai adalah dengan menghapus tugas-tugas lama atau yang sudah tidak diperlukan lagi dari daftar tugas esai Bapak dan Ibu. Ini dapat dilakukan dengan fitur Delete. Caranya adalah pilih dan klik Open pada tugas esai yang ingin dihapus. Kemudian klik tombol Delete. Kemudian pilih OK jika sudah. Sekarang, saya akan menjelaskan tutorial Kuiper Essay untuk siswa. Langkah pertama untuk masuk atau login ke Kuiper Essay untuk siswa adalah dengan memasukkan URL di browser, yaitu essays-learn.kuiper.com. Kemudian isi username dan password yang biasa digunakan untuk login ke QLearn. Lalu jika sudah, pilih dan klik tombol Login. Setelah berhasil login, pada halaman Essay Assignment List, siswa akan melihat semua tugas esai yang sudah diterima. Status pengumpulan akan tampil sebagai Unsubmitted jika siswa belum mengumpulkan tugas. Kemudian Submitted jika siswa sudah mengumpulkan tugas, namun guru belum memberikan nilai. Dan Scored, jika guru sudah memberikan nilai. Siswa juga bisa mengakses tugas esai melalui QLearn. Nanti mereka akan menerima notifikasi langsung tentang tugas esai melalui fitur Messages di beranda akun QLearn siswa. Lalu, klik link yang tertera dalam message atau pesan untuk membuka halaman Essay Details, di mana siswa bisa mengerjakan esai yang sudah ditugaskan. Untuk mengerjakan atau mengisi tugas esai, siswa bisa memilih dan mengklik tombol Open pada tugas tersebut. Detail tugas terletak di bagian atas yang terdiri dari Essay Title atau judul tugas esai, Essay Question atau pertanyaan esai, Instruction atau instruksi jika ada, Class atau kelas, dan Due Date atau tenggat waktu. Kemudian tuliskan esai di tempat yang tersedia dan pastikan siswa memeriksa rubriknya. Tulisan siswa akan dinilai berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Mereka juga bisa melihat jumlah kata yang sudah tertulis di word count yang terletak di bagian bawah halaman. Jika siswa sudah siap untuk mengumpulkan tugasnya, pilih dan klik tombol Submit. Atau mereka bisa memilih dan mengklik Save as Draft agar mereka bisa mengerjakan lagi di lain waktu dan mengumpulkannya jika sudah siap. Setelah mereka klik Submit, akan muncul pertanyaan konfirmasi untuk pengumpulan tugas. Perlu diingat, setelah siswa mengklik OK, tugas tidak bisa diubah lagi. Klik Cancel untuk kembali dan mengubah tulisan jika diperlukan. Setelah tugas esai berhasil tersubmit, akan muncul notifikasi Your essay assignment has been successfully submitted.
Kemudian klik Go Back to Essay Assignment List untuk melihat daftar tugas yang sudah dikirimkan. Tugas yang baru dikumpulkan, statusnya akan berubah menjadi Submitted. Jika tugas siswa sudah diperiksa dan diberikan nilai oleh guru, statusnya akan berubah menjadi Scored. Untuk melihat hasil penilaiannya, pilih dan klik tombol Open di tugas tersebut dengan status Scored. Mereka akan melihat nilai yang diberikan oleh guru serta komentar jika ada yang diberikan oleh guru berdasarkan rubrik yang sudah ditetapkan. Demikian, saya harap tutorial ini jelas dan dapat diikuti oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak.